seperti yang tadi Abang bilang. Nah, bagaimana komentar Bapak terkait proyeksi seperti ini? Karena mungkin targetnya apakah terlalu besar untuk Bang Deli sendiri atau seperti apa, Bang? Saya pikir membangun optimisme itu sah-sah saja. Artinya kita membuat target yang besar untuk memacu untuk segenap stakeholder, segenap baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk bergerak cepat untuk bisa mengatasi persoalan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Tapi tentunya harus ada perhatian yang khusus dan juga strategi khusus untuk mewujudkan itu. Nah, kita tahu bahwa tiga sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya kita bicara daerah Maluku Utara adalah yang pertama sektor pertambangan, yang kedua adalah sektor pertanian dan perkebunan, yang ketiga adalah sektor konstruksi. Nah, ini yang coba kita bagaimana perencanaan sehingga tiga sektor pendukung utama ini bisa menstimulus, menggerakkan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional ini bisa meningkat. Nah, inovasi apa yang Bang Delis rencanakan untuk 5 tahun ke depan? Ya, ini memang saya kemarin dalam Central Sulawesi Investment Forum, saya sempat mengkritisi. Karena di tengah, Sulawesi Tengah ini adalah dengan pertumbuhan ekonomi ketiga terbesar di Indonesia, setelah Papua, Maluku, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah juga adalah daerah dengan investasi ketiga terbesar juga di Indonesia. Tapi ya tadi, anomali yang saya sampaikan bahwa terjadi angka pengangguran yang meningkat, angka kemiskinan yang tidak menurun signifikan, kemudian Gini rasio juga yang masih tetap landai, sehingga harus ada strategus. Nah, apa itu? Kenapa seperti itu dulu? Yang pertanyaannya. Pertama, kami bahwa sektor pertambangan dan industri pendukung ini belum maksimal menyerap tenaga kerja lokal. Yang kedua juga sektor pertambangan dan industri pendukung ini belum maksimal menyerap atau memberi peran bagi UMKM untuk berkontribusi. Sektor pertanian juga masih didominasi oleh para pemain besar. Nah, kalau kita berbicara dengan tadi yang Abang bilang bahwa SDM-nya bukan dari daerah setempat. Apakah memang itu sejalan dengan misalkan contohnya adalah memang pendidikan orang setempat atau SDM-nya, pembangunan SDM seperti apa yang ingin Anda lakukan? Ya, terkait angka pengangguran yang cenderung meningkat, memang salah satu persoalannya adalah SDM kita tidak siap dengan industri yang masuk. Betul. Maka jalan keluarnya adalah bagaimana duduk bersama dengan para investor, para pelaku usaha untuk mensinkronkan. Saya mengatakan kepada beberapa para investor yang saya temui, saya mengatakan berikan kami rencana kebutuhan tenaga kerja beberapa tahun ke depan, sampai 2-3 tahun ke depan. Biar kami daerah bersama-sama pelaku usaha mempersiapkan mereka, sehingga mereka menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja hari ini.